Baik, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Amrullah, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang. Yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi. Nah, perhatian masyarakat terhadap kegiatan olahraga terlihat meningkat. Hal ini disebabkan karena olahraga merupakan kegiatan yang terbuka bagi setiap orang, sesuai dengan kemampuan dan atau kesenangannya. Olahraga telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga berkembang sebagai bagian dari budaya manusia, tanpa memandang jenis ras, bangsa, suku, politik, agama, dan tingkatan umur. Contohnya olahraga bersepeda atau yang lebih kita kenal dengan sebutan goes. Hal tersebut menunjukkan bahwa olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan di tengah masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan dalam bidang olahraga perlu diwadahi dalam satu undang-undang yang mengatur sistem keolahragaan secara nasional. Undang-undang sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah telah dibuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis formal bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi, strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam strategi tersebut, pemerintah tidak hanya menekankan pada pendidikan akademik, tetapi juga pendidikan non-akademik, seperti pendidikan jasmani, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai strategi berasal dari bahasa Inggris yaitu strategy, ya, artinya siasat, akal, atau ilmu perang. Pada awalnya istilah strategi sering digunakan di kalangan militer, yang diartikan sebagai seni merencanakan gerakan militer dalam suatu pertempuran atau perang utama dalam hubungannya dengan gerakan pasukan darat, laut, dan udara ke arah sasaran yang menguntungkan untuk bertempur. Nah, berdasarkan pengertian di atas, strategi dapat dirumuskan sebagai dasar yang mengacu pada perencanaan dan pengelolaan suatu kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pada perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa penggunaan strategi tidak hanya terbatas pada bidang militer saja. Bidang-bidang lain seperti manajemen dan olahraga. Dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyusunan suatu strategi merupakan kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ini mempunyai pengaruh besar terhadap hasil belajar siswa, bahkan sangat menentukan. Atas dasar itulah, pengetahuan dan keterampilan penyusunan strategi pembelajaran sangat diperlukan guru demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimanakah strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi? Strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang ditentukan.
atau sebuah siasat, cara, atau taktik untuk mengajari anak tentang mata pelajaran PJOK. Adapun strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru PJOK adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah pembelajaran gaya komando, yaitu pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswa. Pada dasarnya, gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Nah, biasanya gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku, kemudian siswa mencontoh dan melakukan berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, siswa dibimbing ke suatu tujuan yang sama bagi semua siswa. Memang gaya mengajar komando kebanyakan terbukti efektif. Disinilah peran guru sangat dibutuhkan karena guru menyiapkan aspek pengajaran yang mendukung dan efektif. Yang kedua, pembelajaran berpangkal atau berporos. Dalam gaya ini, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Di sini, guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Gaya latihan sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Maksudnya, guru memberikan keleluasaan bagi setiap siswa untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemajuan belajarnya. Nah, dalam gaya ini, guru tidak menghiraukan bagaimana kelas organisasi atau apakah siswa melakukan tugas itu secara serentak atau tidak, karena hal itu tidak begitu penting bagi si gurunya. Tugas dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Siswa melakukan tugas sesuai dengan kemampuan dan dia juga dapat dibantu oleh temannya, atau tugas itu dilaksanakan dalam sebuah kelompok kecil. Nah, yang ketiga, pengajaran sesama teman. Pengajaran sesama teman atau gaya resiprokal, yaitu pada gaya ini kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu. Misalnya dibagi menjadi 2 kelompok, kemudian ada peserta didik atau siswa yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer atau pengamat. Terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok siswa, guru sebagai fasilitator, kelompok siswa bertindak sebagai observer, mengamati tampilan atau aktivitas yang dilakukan oleh temannya dengan membawa lembar observasi yang telah disusun oleh guru. Selanjutnya, observer tersebut mengevaluasi tampilan dari kawannya yang bertindak sebagai pelaku. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan oleh peserta didik sendiri secara bergantian melalui upaya mengevaluasi aktivitas temannya. Diharapkan siswa juga mengetahui konsep pelaksanaan yang benar, karena setiap siswa akan berperan sebagai observer atau biasa kita sebut pengamat, maka peserta akan berupaya untuk menguasai konsep geraknya yang benar. Nah, tanggung jawab dan pemberian umpan balik diberikan kepada siswa. Untuk pelaksanaan gaya resiprokal,
siswa terlebih dahulu harus mempelajari teknik dasar dan gaya resiprokal ini dilaksanakan pada pembelajaran teknik lanjutan. Keempat, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif, mengintegrasikan tujuan menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektivitas yang bermuatan akademik. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Oke, jadi dalam model pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu, siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan berusaha menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Jadi, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan pembentukan kelompok yang bertujuan untuk menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif. Yang kelima, strategi kognitif. Strategi yang memerlukan fungsi kognitif seperti pemecahan masalah yang dapat dilakukan dengan konvergen dan divergen. Yang keenam, pembelajaran bergu. Melibatkan lebih banyak guru untuk mengajar pada kelompok-kelompok tersebut. Nah, itu setiap kelompok ada gurunya, setiap kelompok ada gurunya. Pembelajaran ini lebih efektif jika guru yang tersedia itu banyak, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah strategi pembelajaran diri. Siswa diberi tugas untuk diselesaikan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, sistem tutorial dari guru sangat dibutuhkan. Nah, demikian strategi pembelajaran PJOK dari sudut pedagogi yang dapat digunakan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi yaitu suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang ditentukan, atau sebuah siasat, cara, atau taktik untuk mengajari anak tentang mata pelajaran PJOK dengan strategi pembelajaran yaitu pembelajaran interaktif, pembelajaran berporos atau berpangkal, pembelajaran sesama teman, model pembelajaran kooperatif, strategi kognitif, pembelajaran beregu, dan strategi pembelajaran diri. Sebagai penutup, harapan saya agar guru-guru PJOK dapat meningkatkan strategi pembelajaran PJOK secara pedagogik dengan cara memilih salah satu strategi pembelajaran interaktif, pembelajaran berpangkal atau berporos, pembelajaran sesama teman, model pembelajaran kooperatif, strategi kognitif, pembelajaran beregu, atau strategi pembelajaran diri. Demikian materi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.